Jangan-jangan lo ngomongin Indonesia merdeka, tapi lo sendiri belum merdeka. Omongan-omongan tentang merdeka tuh, I'm free to do whatever I want. YOLO, you only live once. Coach kasih solusi. Merdeka. Merdeka. Oh, lihat tuh. Gimana? Sosok gue udah kayak Bung Karno belum? Luar biasa. Tapi gue penasaran nih, lihat deh. Zaman waktu 1945, Agustus tanggal 17. Itu kondisinya... Jam berapa? Jangan gituin dong langsung dong. Ntar kesannya kan dari Anda tidak nasionalisme ya. Sekarang sebenarnya kalau untuk jam gampang, karena pembacaan naskahnya sesuai jam yang sama, jam 10 lewat dikit. Iyalah, nggak mungkin malam lah. Pasti Iya. pagi-pagi biar lagi seger-seger. Dan beliau ya. lagi sakit. Iya, Lagi iya. demam. Iya, gue pernah denger tuh. Itu bener ya, valid ya? Bener. Berapa orang yang datang? Kalau kita kan sekarang setiap kota besar merayakan. Iya. Betul kan? Semuanya di gedung-gedung instansi upacara. Iya. Kira-kira nih tahun 45 tanggal 17 Agustus puluhan ribu. Ya ribuan lah orang-orang Indonesia kan berbondong-bondong memerdekakan bahwa kita sudah bebas dari penjajahan atas segala hak. Gue pernah ngeriset, punya kawan yang juga ntar kapan-kapan mesti diundang sih dari majalah Historia. Nggak sampai 150 yang datang. Nggak sampai 150. Itu isinya apa? Boleh tahu nggak, Coach? Maksudnya, ini pas nih kita ngomong kemerdekaan ya. Iya, betul. Nanti nyambung ke karir tentunya, ini ada irisannya ke perusahaan dan lain sebagainya. Apakah Anda sudah merasa merdeka? Iya. Dengan pekerjaan yang Anda jalankan sekarang dan lain sebagainya. Yes. Tapi kita berangkat dari memang nuansa dan euforianya di bulan Agustus kan memang Indonesia lagi-lagi waktu itu lepas dari penjajahan kan. Makanya kita bahas dari situ dulu aja tuh. Ribuan. Belum. Berapa ratusan ya? Ratusan. Nggak Ratusan isinya apa? Menteri paling? Belum ada lah. Nggak ada menteri dong. Kan belum terbentuk. Oh iya. Bener nggak? Tapi yang menarik gini. Kan udah terbentuk dong kan. Pak Bung Karno kan PNI kan? Apa? Dari Partai Nasional Indonesia kan? Itu baru belakangan terbentuknya. Bung Karno itu Gua agak adalah lupa, proklamator. Sejarah Jadi gue agak lupa nih. Ini menarik ya. Yang datang itu nggak sampai 200 yang pasti. Mungkin ada mismatch dari angkanya sedikit. Dan satu hal yang banyak sekali orang yang salah. Kira-kira kan usia rata-rata ya. Usia lo berapa? 34. Usia gue 51. Rata-rata kita berarti 40 sekian kan. Iya. Iya kan? Yang mendeklarasikan, yang datang di acara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama, itu rata-rata usianya berapa? Ya kan orang-orang udah mature lah, udah proper lah. 40-an. 40-an lah. Ya kan udah, ini gak gampang loh. Benar-benar menyatakan merdeka. Masa orang-orang yang gak paham tentang negara. 40-an lah. Jawabannya 21 sampai 23. Jadi 21, sekian atau 22 sekian. Apanya rata-rata? Rata-rata usia. Pak Karno itu umur lu menurut lu berapa pas lagi di foto ini nih? 40-an. Iya, dia 40. 40-an ya. Bung Hatta belum 40 tapi mendekati karena mereka sama, usianya sama. Bung Karno dan Bung Hatta tuh sama. Yang paling tua yang datang di acara itu namanya Ki Hajar Dewantoro. Usia beliau 56 tahun. Tapi yang paling muda ada anak umur 16 tahun. Iya kan? Ada anak-anak yang mengibarkan bendera, ada yang menuliskan naskahnya namanya Sayuti Melik. Terus ada Franz Mendur, itu yang satu-satunya orang yang mendokumentasikan peristiwa ini. Loh, berarti kalau dari 20 sampai 50? Iya, lulus semua. Lah yang muda-muda Gen Z ya? sekarang. Oh, Gen Z yang Gen benar-benar Z. turut hadir. Jadi gini, kalau sekarang Indonesia dimerdekakan, yang memerdekakan itu Gen Z. Keren. Iya. Lah serius nih gue baru tahu loh. Gue pikir memang ini adalah orang-orang tua yang memang udah proper ya urusan negara. YouTuber kan. Ya maksudnya gue lu yang bacain naskah ya kan lu udah hampir 40 atau lu yang ada di belakang Pak Karno gitu. Ada orang-orang 30 tahun gitu ya. Tapi mayoritas yang datang muda. Siangan dikit ada orang-orang dari kawan-kawan muda dari Banser datang untuk minta diulang tapi nggak dikasih. Ini kurang lebih ceritanya tuh seperti itu. Kenapa minta diulang nggak dikasih? Banser udah dideklarasikan. Paham. Ini Banser apa nih? Banser NU sempat datang, mereka mendukung, sudah ada. Nahdlatul Ulama kan sudah ada sih dari zaman itu. Enggak, NU-nya gue tahu, tapi kalau Banser kan gue pikir baru dari setelah NU memang ormas. Enggak, udah lama sekali. Dan fakta-fakta ini banyak terlupakan. Kenapa? Karena kita sekarang kan ngelihatnya acaranya sudah grande, sudah besar. Tapi waktu itu benar-benar di tengah kekhawatiran. Karena bisa jadi
Abis itu deklarasi itu dibatalkan. Menurut lo kenapa yang tanda tangan cuma 2? Penanda tangan naskah kemerdekaan kita tuh cuma 2 orang, Soekarno, Hatta. Iya. Sementara penanda tangan naskah kemerdekaan Amerika Serikat itu Oh puluhan. banyak, iya betul. Iya kan? Iya So, betul. pertanyaannya kenapa? Iya. Ya. Tapi gue gue antara gue lupa sejarah atau memang yang materi ini gue nggak dapet deh. Dan yang Apa menarik, karena gini, risikonya besar sekali pada saat ditandatangani itu. Dan kalau seandainya mereka dicokok oleh pemerintah Jepang, waktu itu kan masih di bawah Jepang kita. Iya. Transisi Jepang udah kalah, mau dialihkan ke sekutu. Mm-mm. Betul kan? Mm-mm. Dan angkatan daratnya Jepang mau apa? Angkatan lautnya Jepang mau apa? Mm-mm. Kita ini di rumahnya Laksamana Maeda. Mm-mm. Itu rumahnya dia. Menteng tuh. Di Gedung Pola, Menteng situ. Dan Menteng, sekarang iya. jadi Gedung Pola. Dan menariknya adalah artinya apa? Kemerdekaan kita yang membackingi, yang mengizinkan, yang mengatakan udah lo merdeka aja, itu angkatan laut. Tapi angkatan daratnya ingin menyerahkan kekuasaan ke sekutu. Dan artinya gini, kan di antara 2 ini tiba-tiba masih nggak sepakat kan? Terus tiba-tiba sepakat. Kalau sepakatnya mendukung kita tetap merdeka, kalau enggak, tangkap tuh semua orang. Atau lebih parah lagi, bunuh tuh orang-orang itu. Yang dibunuh 2 orang aja, yang disikat 2 orang aja, Pak Karno dan Hatta. Jadi mereka 2 orang yang paling berani untuk Gila. merisikokan nyawanya. Gila ya. Kalau 50 orang bertanda tangan dan bersaksi dan lain sebagainya. Habis semua, Habis men. semua. Terus negara ini siapa yang bawa nih? Habis semua. Iya. Jadi memang ada apa ya bahasanya ya? Coba kita refleksi, apresiasi bahwa apa yang sudah terjadi sekarang. Ya karena secarik naskah ini kita merdeka. Ini kan sebenarnya cuman pernyataan niat yang kemudian disampaikan ke semua orang Oke. bahwa kita nggak pernah loh ada konsep konteks kita nih negara merdeka. Kulit lo sama matang, lo warga negara kelas 3, bahkan bukan kelas 2. Kelas nomor 1-nya itu adalah berkulit putih, European, ya kan. Nomor 2-nya itu Chinese, Indian, ya kan, Arabs. Nomor 3-nya adalah lu, gue. Gue rada putihan dikit sih. Mungkin gue 2,5 deh. Paham ya? Iya. Ya, dan coba diapresiasi lagi pada saat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Jangan-jangan kita sambil dengerin lagu Indonesia Raya semuanya berdiri sih, tapi sibuk dengan handphone masing-masing. Kita lupa bahwa sudah ada yang dibayarkan bukan cuma dengan tenaga loh, Der, tapi dengan peluh, dengan air mata, dengan darah oleh orang-orang itu. Dan itu orang-orang muda, Der. Gila, anak muda bawa negara ini, Masya Allah ya. Tapi gue penasarannya gini, Coach. Itu kan sesuatu yang keputusan yang gak gampang. Gampang, makanya dipaksa. Iya, 2 orang ini kan, Soekarno, Hatta. Mereka ingin menunda loh, Der. Tapi dipaksa oleh anak-anak muda yang in their 20s, makanya diculik kan. Dibawa ke Rengas Dengklok, masih ingat? Iya benar. Ya kan? Untuk we have to do it now. Mereka berdua mau nunggu. Nunggu apa? Salah satunya adalah ada kesamaan visi antara Angkatan Laut Jepang dengan Angkatan Darat Jepang. Gitu. Cuman orang juga tahu bisa it can go both way kan, bisa kedua arah kan. Bisa aja keduanya mendukung atau keduanya menolak. Iya enggak? Dan yang namanya sekutu kan, maaf ya, Amerika memang saat itu muncul sebagai kekuatan baru yang anti imperialisme. Tapi kan Inggrisnya, Belandanya kan pengen balik lagi. Iya. Tatanan yang sudah terbentuk sebelum Jepang masuk ingin dikembalikan. Ngerti ya? Dan sebenarnya kita tuh kalau lu baca buku-buku sejarah Belanda, buku-buku sejarah Amerika Serikat tentang Indonesia, cuman ada kecil sekali. Kita disebutnya merdekanya bukan 45, Der. Tapi 49. Lo 4 tahun itu ngapain? 4 tahun itu kan periode kita belum diakui sama Belanda. Karena menurut mereka kemerdekaan itu hanya bisa terjadi apabila yang mengkolonialisasi dan yang dikolonialisasi jabatan. Nah, kita kan bilang, makanya kita punya orang Indonesia bahasanya ya, selalu punya kesongongan tertentu. Lo lihat ya, Malaysia itu dijajah sama Inggris. Iya. Betul ya? Makanya mereka legasinya kan bahasa Inggris. Transisinya tuh lumayan baik lah. Ya. Inggris brengsek. Ya. Tapi bisa jadi nggak sebrengsek Belanda gitu kan. Waktu Belanda selesai, Belanda belum balik, kita udah bilang kita merdeka. Bahkan mereka coba balik 47, 49. Sampai akhirnya di 49 mereka bilang, oke, Amerika udah neken mereka. No, you cannot have Indonesia anymore. Mereka udah merdeka. Oke deh, Indonesia merdeka. Jadi di mata sejarah mereka,
Kita itu merdekanya 49 walaupun belakangan sekitar tahun 2020 atau 2018 akhir ya Sempat ada pembahasan ya. sudah dikatakan bahwa Indonesia merdeka. Iya, Mereka iya. sepakat tahun 45. Heeh. Tapi lo ngebayang nggak? Ini butuh waktu 70 tahun lebih untuk mengakui Gila. bahwa Indonesia itu merdekanya 45. Yang mengatakan 45 siapa? Yang paling penting kita. Nah, tapi kita sekarang kan nggak sadar maksud merdeka tuh apa sih? Nah, itu ya. Pertanyaan lu udah merdeka belum? Nah, itu. Jangan-jangan lo ngomongin Indonesia merdeka, tapi lu sendiri belum merdeka. Mm-mm. Dan konsep ini menurut gue terlalu mudah diomongkan di permukaan. Omongan-omongan tentang merdeka tuh I'm free to do whatever I want. YOLO, you only live once gitu. Self love. Ya, self love ya kan? Ya. I need healing. Everybody need to understand me Ya gitu kan? elah. Masih inget kan? Gua udah berkali kasih contoh ini. MBTI, tesnya menunjukkan bahwa lo INFJ, introverted ya kan? Terus aku ngomong gini. Gue tuh introverted. Kenapa lo tempatin gue ketemu sama orang? Don't you know I'm introverted? Loh, ngerti ya? Gue tuh sanguine, Sanguine itu butuh ketemu orang. Kenapa lo taruh gue di belakang meja? Jadi lucu ya, orang itu mengikuti tes psikologi bukan untuk membantu memahami diri, tapi mengumandangkan ke semua orang untuk dipahami. Ini indikasi orang belum merdeka, men. Ini orang-orang belum merdeka. Jadi negaranya sudah merdeka, bangsanya sudah merdeka, tanah airnya sudah merdeka, orang-orangnya belum merdeka. Nah, ini siapa yang salah? Maksudnya maaf ya, apakah memang ini mindsetnya tertanam gara-gara mungkin pemimpin-pemimpin dari setelahnya Bung Karno yang memang mungkin ya gimana aku takut salah ngomong ya. Iya. Anak-anak Hati-hati, muda. sebentar lagi ada pergantian pemimpin nasional loh ya. Iya. Maksudnya kenapa nih bisa begini? Kan biasanya kan rakyat adalah pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Lo masih inget gak sih? Gue nomor satu ya, insting untuk menyalahkan kita mesti kurangi, ya kan? Iya. Nomor satu baiknya kita refleksi lihat ke dalam kita apa yang kurang, ya kan? Itu satu. Iya. Tapi gini, lo masih inget gak? Zaman yang susah, ya, itu melahirkan orang-orang yang kuat. Oh iya, Bener karena kan? mereka tough dan lain sebagainya tuh. Orang-orang yang kuat Iya. melahirkan zaman yang baik, yang damai. Zaman yang baik dan damai melahirkan orang-orang yang lunak. Orang-orang yang lunak melahirkan zaman yang susah. Jadi dipergilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Iya lagi. Kemenangan dan kekalahan. Lo lihat, kita ini pada saat diberi kemerdekaan tapi tidak mempunyai sense kemerdekaan, jadinya seperti ini. Padahal kan udah dicoba dengan pemerintah yang militer misalnya dipimpinnya. Enggak. Nih gue coba ini ya, telaah bentar ya coach ya. Dari mulai Bung Karno, Bung Hatta. Ini menarik nih bahas kemerdekaan nih. Ini asumsi gue aja ya. Bung Karno, Bung Hatta. Dua-duanya orang militer bukan? Bukan ya? Bukan. Dua-duanya guru yang jelas ya. Guru dua-duanya. Dua-duanya guru kan? Betul ya? Kalau Bung Karno, Bung dilihat Hatta. profesi ya. Iya, kita Dia ngomong tuh profesi insinyur tapi juga guru, dosen. Iya, dosen lah ya. Ya guru, dosen kan guru kan. Artinya dia harus memutuskan sesuatu nggak mudah dengan penuh pemikiran, ya kan, pergerakan dan lain sebagainya. Itu kan guru kan penggerak ya. Oke, habis itu ke militer. Dari Pak Harto itu gimana tuh untuk mendidik pola rakyat dan lain sebagainya? Kan masuk juga dong, bagus juga dong. Ada kebaikannya. Orde Baru. Ada kebaikannya. Tapi kalau kita ngelihat apa yang kurang banyak banget dari setiap pemimpin kita, bukan karena ada niatan mereka yang buruk, tapi lebih karena mereka manusia. Dan pada ujungnya manusia itu khilaf. Ya, apalagi kalau udah kelamaan. Makanya masih ingat ya obrolan sama Kang Teten kemarin. Kok Kang Teten sih ya Siapa? Allah. Kang Eep. Oh, Kang Kalau Kang Teten kan idola lo kan ya Allah, bener kan? Jadi Menteri UMKM. iya, kan, betul. Gue kan emang suka bina UMKM. istimewa banget itu. Kalian berdua emang harus saling menyambung. Jadi tongkat estafetnya nanti bisa diberikan dengan sangat indah. Tergantung pemimpin lah. Kayak Tapi gini Der, lo lihat ya. Jangan-jangan gue curiga sih, jangan-jangan kita ini memang sudah diberi begitu, kemerdekaan ini memunculkan begitu banyak kemudahan yang memunculkan orang-orang yang nggak terlalu peduli kecuali untuk dirinya sendiri. Oke. Dan akhirnya ya ditambah dengan kemarin kita udah ngomong banyak banget 2 seri malah ngomongin soal distraksi, malah justru memperbesar ego.
lo lihat ya, insting-insting untuk minta dipahami, ya insting-insting untuk pokoknya semua dunia harus ngelihat gue, ya kan, bahwa gue ini ada, beruntunglah dunia karena adanya gue. Asik. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gini itu yang justru bikin bangsa ini semakin berat. Lah dulu emang pasti kan ada aja begitu-begitu. Ya Enggak kan, juga ya? alatnya juga nggak ada, nggak seperti sekarang gitu kan. Maksud gue zaman dulu yang dikasih mic itu kan Soekarno, yang dikasih mic Sultan Syahrir, yang dikasih mic itu kan Hatta. Sekarang yang dikasih mic kan, ya mohon maaf ya, belum tentu juga mempunyai kaidah keilmuan yang memadai gitu. Orang kan mendengar sekarang yang melihat, yang dilihat followernya berapa banyak, tapi isinya kayak gimana, nyampah atau enggak. Malah sekarang mohon maaf ya, gue tuh kan seneng baca berita ya dari dulu ya. Gue tuh baca koran, dan sekarang sejak koran tuh udah mulai susah. Akhirnya gue baca digital gitu kan. Yeah. Tapi gue mendapati ada bedanya sih, Dar. Terlalu headline dan terlalu clickbait. Salah orang-orang kayak lu juga bisa jadi gitu ya. Dan beritanya tuh gue nggak ngerti kenapa kita sedemikian kepo sama urusan ranjang orang lain gitu. Lo lihat nggak sih? Jadi kita udah nggak membahas lagi bahwa ya kadang-kadang muncul perkara yang pelik kayak, tapi itu juga kalau udah mentok polusi di Jakarta. Waduh, Ya kan? naik-naik banget tuh beritanya tuh. Ya kan? Tapi selama ini lo kemana aja? Paham nggak? Lo kan pakai setiap kali lo ngecharge, masih ingat ya? Oh itu. Iya kan? Iya, 92% itu dari sumber-sumber yang ya kita tahu bikin dada lo sesek. Iya. Tapi lo mengokekan aja kan? Maksudnya nggak ada. Masih ingat kan? Kalau kita ingin memastikan demokrasi ini menjadi semakin baik, ya harus dibuat lebih demokratis. Suara lo mana? Kenapa kok yang lo lebih pentingkan itu adalah pay later berikutnya? Kenapa yang lo lebih pentingkan liburan lo selanjutnya yang bisa lo Instagramable-kan? Jadi lebih baik daripada kita kritisi para pemimpin yang udah mumet juga kali. Coba self-refleksi. Lo udah melakukan apa sih untuk diri lo? Jangan-jangan untuk lo sendiri lo belum merdeka. Nah ini bagus ya, kita bahas kalian aja coach. Merdeka. Turunannya gimana sih sebenarnya? Mungkin apakah ada matriksnya? Ada. Mungkin apakah memang merdeka tuh ada di tahap yang mana kalau memang ternyata kita ini merasakan merdeka? Atau jangan-jangan kita merasa merdeka tapi nggak ada manfaatnya merdeka sama sekali buat orang-orang banyak. Gimana sih aturan main itu? Kan ada kalau dibilang ordinatnya. Ordinat tuh tahu ya, ada XY gitu ya. Iya. Garis XY gitu ya. Ordinat insaniyah. Insan tuh kan kita ya. Ini gue ngambil dari orang-orang bijak yang udah ada sebelum gue teori ini, bukan teori gue ya. Oke. Bahwa nomor satu, lo diberi wujud, lo diberi izin untuk berada di dunia ini for a reason. Makanya gue selalu akan mendukung channel ini selama channel ini mendukung identitas keislaman yang clear. Kenapa? Karena menurut gue kita tuh termasuk orang-orang yang udah clear amanahnya. Gak usah nyari-nyari. Kenapa gue diciptakan? Gak usah refleksi nggak? Aduh, gue mindfulness dulu deh supaya gue tahu kenapa gue diciptakan. Gak usah, lu buka scripture aja. Lu ngerti kok. Ya, lu ngerti Allah itu menciptakan lu untuk apa? Itu ada di situ kan. Jadi nomor satu tuh wujud. Wujud tuh menarik, Deder. Itu kata apa kalau gue ngomong wujud yang tergambar di pemikiran lo apa? Iya wujud. Apa yang ngomongnya ya? Berwujud. Suatu yang nampak. Ada. Iya. Iya kan? Sesuatu yang nampak. Nampak ya. Tapi wujud tuh bahasa Arab wajad. Wajada. Dan menariknya wajada itu juga berarti discovery. Penemuan. Dan ini yang menarik. Sukacita tuh wajada. Masih ingat manjada wajada? Iya kan? Jadi bentuk. Jadi gini. Dengan lo ada, itu ada kesukacitaan yang terjadi seharusnya. Tapi kita kan gak merasa gitu. Kita bahkan sekarang gini, kita udah diafirmasi oleh pencipta kita. Dan waktu seluruh makhluk diminta untuk sujud kepada nenek moyang kita, itu kita ada di situ gak? Ada. Cuman kita lupa aja. Namanya Nabi Adam. Semua makhluk yang paling mulia siapa sih? Malaikat. Diminta sujud. Mulia gak, bro? Manusia berarti mulia juga ya. Tapi kenapa kita sekarang merasa butuh untuk diafirmasi ulang dari orang-orang lain? Cara-caranya biasanya gimana? Cara-caranya like me, comment me. Iya. Gini, kalau gue paham itu bagian dari strategi gitu ya. Karena kan mesti ada ukuran. Tapi akhirnya ada orang yang merasa gue butuh melakukan hal yang lebih gila lagi hari ini untuk lebih dilihat, untuk lebih di likes, untuk ditambah kemudian yang namanya followershipnya. Gini, lo mempunyai strategi untuk meningkatkan itu sah. Tapi kalau lo hanya itu
Something is wrong with you. Iya, Lo iya. udah nggak wajada lagi. Jadi itu yang paling basic wujud. Berikutnya adalah lo diberi kemerdekaan fisik. Kayak kita sekarang, kita memperjuangkan hidup kita, para nenek moyang kita, namanya Pak Karno dan Bung Hatta, untuk merdeka. Indonesia ini negara merdeka. Tidak lagi seseorang dilihat berdasarkan warna kulitnya. Tidak lagi seseorang dilihat berdasarkan agamanya atau berdasarkan apapun. Lo bebas bertanggung jawab selama tidak memakan. Lo bebas bertanggung jawab. Lo boleh melakukan apapun selama tidak menzolimi yang lain. Betul kan? Apapun rasnya. Apapun ya. Cina, Arab, Silakan. Afrika. Dihormati. Negara Oke. menjamin itu. Tapi yang paling tinggi adalah kemerdekaan dari dirimu sendiri. Paham ya? Karena itulah yang artinya kemerdekaan yang dibarengi dengan ketaatan kepada Sang Pencipta. Nah, ini yang suka missing. Kita nih dari wujudnya, ya, dari wujud udah ada, kita senantiasa bingung untuk mendapatkan pengakuan yang sejatinya kita udah dapet, udah diafirmasi. Jadi lo nggak usah neko-neko, lo dapet penghargaan itu. Makanya kalau dari pakai bahasa sekarang, senengnya tuh kita obrolan self love. Iya, Bener nggak? banyak tuh. Hashtag makan nasi goreng kambing porsi ketiga, self love. Pay later untuk bisa liburan ke Bali dan lanjut ke Jepang. Hashtag self love. Gue ngomongin bos gue yang memperlakukan gue buruk sekali, dan ini sekarang cara gue untuk mempermalukan dia. Kenapa? Karena gue self love. Betul ya? Ya, gue keluar dari perusahaan ini untuk menunjukkan bahwa gue punya hak untuk melakukan perlawanan atas semua perilaku buruk lo. Self love. Sekilas bagus, fine. Lo memperjuangkan diri lo, mengedepankan diri lo. Tapi kadang-kadang kalau kerangka ini muncul tanpa mengikuti proses yang wajar di bawah. Jadi untuk sebelum bisa self love tuh ada di satu ujung ya bro ya. Lo sebelum sampai ujung itu lo harus melewati beberapa proses. Sebelum bisa ngomong self love, lewatin dulu proses namanya self worth. Lo memahami nilai lo. Lo udah berkontribusi bagaimana atas apa yang sudah dipinjamkan sama Sang Pencipta. Lu udah memberikan apa? Soalnya biasanya pembelaannya coach, dia itu memang sudah berkontribusi maksimal di sebuah perusahaan. Iya betul. Itu katanya, gue kan kerja dari jam segini sampai jam segini. Kan udah jam 5 sore. Kan gue juga nggak main handphone, lo ngeliat gue kerja. Kayak Tapi kan yang memberikan penilaian itu sejatinya bukan dia ya. Yang memberikan penilaian itu sekelilingnya ya. Oke. Iya kan? Nah, gimana? Lu udah ada dialog belum? Atau jangan-jangan lu mempunyai ukuran lu sendiri untuk mengatakan gue melakukan ini untuk self love gue. Makanya lu harus sebelum sampai ke self love itu butuh namanya self worth. Nah, kalau self worth, ini ada obrolan nih, Der. Gue udah berapa episode ya Der ya dikasih solusi. Ada yang bisa gue tingkatin lagi nggak Der? Kira-kira yang missing di mana? Kok ada yang waktu itu bawa Daniel Mananta sampai jutaan, terus ada yang ratusan ribu, bahkan ada yang cuman ribuan gitu. Ini kan bentuk secara sehat mempertanyakan cara untuk bisa berkontribusi lebih. Jadi berkontribusi lebih itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Oke. Beda ya. Jadi lo nggak butuh excuse, yang lo butuh adalah justru sebaliknya, reasoning untuk bisa lebih. Jadi bukan pertanyaannya, kan gue udah sampai jam 5, kan gue nggak buka handphone, itu mah minimum standar. Emang lo harus stay jam 5 itu udah minimum standar. Tapi kalau di dalamnya pikiran lo kemana-mana, lo selalu distracted untuk melakukan hal selain pekerjaan, lo udah gak amanah. Masih inget ya, profesional artinya apa? Kata dasarnya profesio, janji publik. Setiap lo berjanji kepada atasan lo janji juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling lo dan kepada Sang Pencipta. Paham gak konsep itu? Jadi self worth-nya itu suka dilupakan, dan yang paling sulit, ya paling sering dilupakan. Lo gak akan bisa masuk ke self love, self worth kalau belum melalui namanya self discipline. Oh, itu amal pangkalnya awalnya. Awalnya self discipline. Nah, lu sekarang gini, baru ke gym sekali. Gue udah ke gym kemarin
Jadi nanti baru bulan depan lagi. Kan gak bisa, Der. Lawang yang namanya lo makan, hari ini lo makan jam pagi, malam kan mungkin lo makan lagi. Atau besok paginya lo harus makan lagi. Kan lo gak bisa makan itu lo tunggu sampai bulan depan baru lo makan. Kenapa kalau untuk memperbaiki kualitas badan, belajar, lo tuh kesannya berat banget. Padahal ini bagian dari kedisiplinan untuk menempa lo. Membebaskan diri lo ke ordinat yang paling tinggi. Membebaskan diri lo, merdeka diri lo dari diri lo sendiri. Oke. Nah ini gue nangkep nih. Berarti kan dengan analogi tadi misalnya ke gym apa segala macam, artinya jangan ya. Ini gue nggak tahu nih, gue nanya. Jangan si pegawai, karyawan dan lain sebagainya berpikir bahwa ya gue sesuai dengan ritmenya aja. Begitu nggak sih? Kayak ya gue begini. Karena memang akadnya begini. Aturan kan emang harus disepakati. Tapi di balik akad lo perlu bekerja dalam jam kerja. Kan ada yang tidak perlu disebutkan. Di dalam jam kerja itu lo ngapain? Iya. Bener gak? Kalau bahkan pemikiran lo itu mengistimewakan selain daripada apa yang lo perlu istimewakan saat itu, yaitu pekerjaan, itu udah gak sah. Sama kalau masih ingat ya Pak Sudirman Said kan selalu cerita antara Derry kalau ada durian ya yang kenyal, tebal, manis dengan durian yang asem, tipis, keras, lo pilih yang mana? Yang inilah. Itu normal. Tapi kalau yang sekarang kan pertanyaannya gini, Bapak pilih yang mana? Gini, tergantung saya dapat apa kalau saya milih ini. Ngerti gak? Bahkan dia bisa memilih yang asem, dia bisa memilih yang pahit kalau perlu. Kalau gue dapat sesuatu. Bener gak? Yeah. Berapa banyak, Der? Berapa banyak ketidakwajaran itu terjadi? Nggak apa-apa deh, gue kayak gini deh, asal gue dapet jabatan ini. Betul. Atau gini, merasa wajar bahwa lu udah digaji, tapi lu berhak menerima sesuatu dari yang lain. Segala macam bentuk korupsi lah. Itu kan udah apa ya? Makanya akibatnya sekarang kita rasakan semua. Menariknya yang merasakan itu bahkan bayi yang tidak berdosa pun merasakannya. Kenapa? Karena keputusan-keputusan buruk kita yang mengedepankan diri bukan yang lain. Kebutuhan kita untuk punya rumah di zip code Jakarta Selatan. Asik. Benar gak? Asik. Kebutuhan kita untuk segera punya mobil yang ada pita birunya. Asik, listrik, mantap. Benar kan? Iya. Kebutuhan kita untuk kemudian bisa memaksa orang, institusi bahkan melakukan apapun yang kita mau. Menarik ya? Ya kalau gini berarti gimana ya? Kulturnya dirubah. Apa ya? Yang Kan perlu kita dibenahin tahu, apa? Pelajaran udah sampai situ kan, Der. Kultur itu yang paling sulit. Ya kan? Yang medium itu ganti struktur. Yang paling mudah itu ganti orang. Tapi nomor satu itu kan PR buat orang-orang yang nantinya akan mengurus negara ini gitu ya. Tapi kesadarannya mulai dari diri sendiri. Yuk, lu udah bebas dari diri lu atau belum? Dan ini jaminan umur gak sih Coach? Tadi kan kalau kita balik ke kemerdekaan, artinya ini kan anak-anak muda apa segala macam. Maksudku gini, kita ngomong negara lah, karena kan memang temanya kan kemerdekaan gitu ya. Artinya gini, kalau sebuah negara dipimpin sama someone lah, terus orang ini adalah yang isi dan mendampingi ini adalah yang muda-muda, seperti yang Bung Karno lakukan pada saat itu kan, berikan aku 10 pemuda dan lain seterusnya gitu ya, kalau nggak salah ya. Jaminannya apakah yang muda-muda spiritnya, kejujurannya, itu levelnya itu lebih firm pasti. Gitu? Muda itu kenapa? Kan, pasti kan gini. Iya. Apa satu lagi? Kenapa yang korup-korup rata-rata yang tua-tua? Oh, kata siapa? Yang muda juga? Loh, sejak muda sudah korup. Lah berarti jangan pilih yang muda dong. Betul, tapi kan pernyataannya gini. Pertanyaan lo kan gini. Bukan melihat dari usia saja, tapi apa yang dilakukan oleh yang muda. Sewajarnya yang muda itu lebih mengambil resiko. Yang muda itu lebih idealis. Betul nggak? Karena dia belum mengalami hal yang lain. Tapi celakanya sekarang bahkan yang muda udah sangat wajar untuk mendapatkan apapun yang menurut dia berhak. Contohnya? Iya, macam-macam lah. Iya kan? Apapun menurut gue bahwa yang wajar itu iya, gue punya 100 miliar lebih itu wajar walaupun umur gue 28 tahun. Ya kan emang bapaknya udah kaya misalnya. Iya mungkin aja. Tapi kan pertanyaannya begini jadi. Apakah lu sudah berproses untuk menjadi dewasa? Yang gue coba sampaikan Der, di zaman itu bisa jadi kelihatannya dari kita
susah ya, tapi ujiannya emang nggak sebesar sekarang. Hmm. Ujiannya jelas, orangnya rasnya beda. Namanya orang Jepang waktu itu yang jadi penguasa. Ujiannya namanya bule, ya. Musuhnya tuh jelas. Sekarang tuh musuhnya nggak tampak. Dan yang paling mengerikan musuhnya ada di dalam diri sendiri. Pada saat lo ngelihat postingan yang mengatakan bahwa gue kan mulai coba gara-gara lo juga ya, gue batasi waktu gue nggak kayak Derry pagi dan sore untuk ngelihat IG dan TikTok gitu ya. Tapi gue menarik sekali, ada orang yang kurang lebih gini, ini yang gue lihat ya. Untung gue punya profesi ini. Kalau gue nggak di profesi ini, gue nggak akan bisa dapat ini. Gini, gue mengerti kenapa itu dimunculkan. Dia butuh pembenaran bahwa jangan mandang rendah profesi gue. Paham ya? Cuman dalam itu nggak salah kan? Nggak salah, benar, boleh. Tapi yang menjadi masalah setelah itu adalah lo membenarkan yang salah. Contohnya gimana? Oh, macam-macam. Emang ada? Oh, banyak. Kayak gimana? Oh, macam-macam. Coba lo lihat aja. Gue kalau tidak ada di profesi ini, gue nggak akan punya misalnya ya rumah di sini. Kan kita bisa membuat kalkulasi. Sewajarnya seperti apa. Jadi pertanyaan gue sekarang begini, apakah orang punya profesi itu artinya akan selalu bisa punya rumah di Pondok Indah? Kan enggak. Dan bukan rumahnya yang harusnya lo tunjukin. Yang lo harus tunjukin adalah hasil kerja lo. Bedanya ada lo dan gak ada lo tuh apa sih? Paham gak? Gitu. Itu yang gak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah materi. Sehingga siapapun yang kemudian punya profesi, oh itu lo. Gue juga bisa melakukannya. Materi. Kalau materi gue kurang, gue cari cara kreatif agar bisa punya lebih banyak. Nah, korup itu namanya. Ya kan udah ada porsinya segitu. Masa apapun itu diterabas. Iya dong, kita kan banyak juga tuh yang sekarang tuh. Paham ya? Yeah. Jadi emang sekarang kita udah merdeka, alhamdulillah. Pertanyaan lagi gue balikin ke lo udah merasa merdeka? Alhamdulillah. Tapi lo sudah menunjukkan indikasi orang merdeka atau belum? Orang merdeka artinya dia mengemban tugas ya untuk berada di dunia ini buat maksud dan tujuan tertentu, buat purpose. Bukan sekedar melakukan apa yang lo pengen. Ya bahkan gak sedikit juga tuh mengemban tugas di negara, begitu ditanya juga lo juga nggak tahu lo mau ngapain. Oh, ada satu lagi postingan yang menarik, Dar. Apa tuh? Siapa dengan jamnya? Maksudnya? Profesi dia atau figur dia, terus pakai dia jam apa? Oh, jam tangan gini? Jam yang harganya mulai dari ratusan juta sampai miliaran. Tahu. Paham ya? Iya. Gue mempertanyakan kenapa awalnya. Tapi akhirnya gue dapet jawabannya. Apa? Apa menurut lo? Ya valuasi diri. Ya agar mungkin dia diterima di golongan ini. Agar mungkin dia mudah dikenal atau mungkin membangun networking dan lain sebagainya. Kan dari situ tuh biasanya. Iya, itu benar bahwa gue udah masuk ke kelompok orang yang mampu untuk melakukan ini. Komunal. Tapi di sisi lain coba, apa yang pesan yang dia ingin sampaikan? Gua sukses. Yes. Pesannya adalah kalau lo belum seperti ini, lo gak sesukses gue. Ya. Betul ya. Dan berikutnya adalah apapun yang perlu lo lakukan supaya bisa sesukses gue. Dan akhirnya, wah, iya kan? Ini kayak gini-gini nih. Iya kan? Akhirnya orang akan, yang penting bukan melakukan hal yang benar, tapi membenarkan hal apapun yang dilakukan. Apalagi sekarang sosial media ya, Coach. Jadi rata-rata tuh orang tuh ngelihat secara tampak ya. Dia pakai ini, dia pakai ini. Gimana caranya gue juga harus kayak begini, bahkan lebih. Ini kan challenge kita saat ini adalah materialism. Materialism itu hanya melihat hal yang bisa tampak oleh mata ini. Dan kita selalu lupa bahwa yang tampak itu membutuhkan yang gak tampak. Karena suatu saat nanti, di ujungnya nanti kapanpun itu, bisa jadi besok, bisa jadi 10 tahun dari sekarang, 50 tahun dari sekarang, apa yang saat ini tidak ditampakkan akan ditampakkan. Dan sebaliknya, apa yang saat ini tampak nanti akan jadi gak nampak. Artinya apa? Semua jam, semua mobil,
itu nggak ada yang akan nemenin lo. Perjalanan lo selanjutnya nggak membutuhkan itu. Nah, kemerdekaan itu artinya lo punya keberanian untuk ngomongin itu dan memprioritaskan hidup lo berdasarkan itu atau enggak. Kan lo pakai baju menarik sekali. Dunia itu kan bahasa Arab ya. Iya. Dunia is temporary. Hmm. Arti makna dunia itu temporary. Ada makna lainnya dari dunia. Tahu kan? Oh. Terendah. Lebih rendah dari rendah. Hina. Ya kan, makanya disebutnya hina. Apa artinya? Artinya apapun yang lo lihat sekarang ini semu. Ini sementara. Kalau gitu harus lo susul dong dengan pertanyaan selanjutnya. Yang permanen apa ya? Yang tinggi atau paling nggak lebih tinggi apa ya? Nah, kalau lo nggak punya rasa penasaran itu, artinya lo belum merdeka. Maaf ya, lo hidup di alam merdeka tapi lo belum merdeka. Salah satunya adalah kalau kita istilahnya masih atau ya attachment lah sama orang, sama profesi, jabatan, bos dan lain sebagainya, itu belum merdeka dong. Belum. Masa iya? Belum. Namanya ada ini. Tapi kan memang manusia kan makhluk sosial. Gimana caranya? Betul. Makanya di ilmu psikologi ada Profesor Matthew namanya. Dia menyebut dua hal yang secara emosional manusia kerap butuhkan. Bukan kerap butuhkan tuh nggak tepat. Kalau kerap tuh kan selalu ya. Ini tidak pernah tidak. Jadi hampir mutlak. Yang pertama itu attachment. Yang kedua itu authenticity. Sih? Gue lihat ya. Attachment itu selalu butuh. Ya. Namun attach kepada apa? Attach itu melekat. Iya. Ada yang kemudian melekatnya dengan ini. Iya. Ada yang kemudian melekatnya dengan, makanya orang kan selalu butuh. Anak kecil udah mulai 1 tahun lewat, dia akan ngomongin ini punya gue. Ini punyaku, ini mainanku. Itu udah mulai muncul attachment ya. Atau attachment kepada keluarga, kepada tim kasih solusi, kepada bendera merah putih. Ini kan sebenarnya bentuk attachment. Iya. Ya kan? Tapi lu mesti paham, attachment yang paling crucial itu attachment, masih ingat ya, dunia dan selainnya. Kalau attachment ini hanya akan ada di sini, menurut lo penting nggak? Oh ya, enggak ya. Nah, yang penting adalah yang bisa lo bawa di tempat yang saat ini lo belum bisa lihat. Akhirat. Nah, lo belum lihat itu kan? Belum. Tapi lo tahu kan apa yang kira-kira dibutuhkan di sana? Ya gue mengimani itu. Attach ke situ. Jadi attachnya kemana? Ke Allah. Attachnya kemana? Ke Rasul. Attachnya kemana? Ke istri yang sah. Attachnya kemana? Ke anak-anak yang sudah dididik. Paham ya? Okay. Itu attachment. Karena kalau gini, kebutuhan attachment itu akan selalu ada. Kalau lo nggak penuhi itu dari yang benar, lo akan penuhi itu dari apapun. Waduh, bahaya. Jadinya attachment lo adalah ke tim sepak bola yang kalau tim lo kalah, lo bunuh yang lain. Attachment. Nyambung dong sama kalau lo nggak perform, kalau lo nggak sukses, lo akan sikat tim lo, temen lo, partner lo gitu. Betul. Nah, satu lagi kan tadi attachment. Profesor Matthew bilang ada attachment, yang satu lagi namanya authenticity. Ini yang lebih mengerikan, mekanika antara keduanya. Pada saat lo attach kepada hal-hal yang esensial, kepada Allah, authenticity lo terjamin. Authenticity itu gimana lo bisa stay true, honest kepada jati diri lo. Wah, berat tuh. Paham ya? Nah, dua-duanya harus jalan beriringan. Tapi kalau lo attach, misalnya gue bukan attach ke sang pencipta, tapi gue attach ke Derry. Terus kalau guanya nggak, gue mengandalkan apapun, authenticity ini akan gue kurangi, authenticity gue ini akan gue tekan supaya gue dapat approval dari Derry. Gue akan pakai baju yang sama Derry. Gue akan cuman ngomong apa aja deh Der, selama lo nyuruh gue, lo mengizinkan gue tetap ada dikasih solusi, gue lakukan itu. Lo mau ngomong gue apa, gue pengen gue ngomong apa, gue ikut deh. Jadi attachment itu diimbangi dengan hilangnya authenticity. Di sisi lain, kalau lo nggak peduli sama sekali sama attachment, sejatinya lo udah membuat diri lo attach kepada berhala yang paling mengerikan. Siapa coba? Apa uang? Diri lo sendiri. Pendapat gue yang terbenar. Kenapa? Gue yang paling ngerti gue. Ini authenticity gue. Yang lainnya itu I don't care. Artinya apa? Lo gak punya attachment, lo feeling miserable, lo marah-marah.
Ya kan? Loh. Problem saat ini, Iya. kenapa perempuan banyak yang disebut sekarang alpha female? Heeh. Betul kan? Iya. Perempuan yang ingin jadi maskulin, itu maaf ya, itu kan melawan fitrah dia. Dia itu sudah diberikan begitu banyak keistimewaan hormon untuk preserving, nurturing itu feminin. Sekarang dia dianjurkan untuk menjadi maskulin. Perempuan, jangan tunduk sama laki-laki. Lo mesti bisa mampu melakukan apa yang laki-laki lakukan. Kalau perlu gulat juga lo lakukan. Kenapa? Supaya lo bisa dilihat sebagai independent woman. Maaf ya, gue tanya sekarang. Iya. Emang ada independent person? Gak ada. Banyak yang menuntut penyamaan hak, ya kan, laki-laki dan perempuan. Terus sekarang gue balik lagi pertanyaannya, persamaan hak kalau gitu yang jadi kuli perempuan juga dong. Bener nggak? Tapi Kalau mereka gitu nggak yang ngelakuin jadi tentara, makanya gini, kenapa sih mesti kenapa mesti memperkarakan hal yang nggak esensial? Ambil aja peran dan optimalkan diri di dalam peran itu. Nggak bisa, karena sekarang tuh gender preference tuh nggak kayak gitu. Iya, makanya Sekarang that's the nggak kayak problem. gitu. Makanya kita akan selalu menghadapi satu situasi di mana dalam pernikahan laki-lakinya yang feminin, perempuannya yang maskulin. Kan Daniel Mananta juga ngomong tuh Kan masalah attachment. toilet. Iya. Di mana Jepang? Mana sih? Yang Adalah. ke sekolah anaknya apa gitu. Ada di Jakarta. Oh iya. Makanya jangan pergi ke sekolah itu. Bagus. Ya, jadi ingat ya, kalau lo attach kepada hal yang salah, ya, kepada hal yang tidak permanen, manusia itu kan nggak permanen, barang itu nggak permanen, lo juga nggak permanen. Artinya lo meniadakan authenticity lo. Sebaliknya, kalau lo nggak mau punya attachment apapun, ya, artinya lo tuh cuman mau sama diri lo sendiri, lo cuma mau dengerin diri lo sendiri, lo akan menjunjung yang namanya authenticity lo, tapi itu semu. Itu bukan proses menjadikan diri lo lebih baik, itu menjadikan diri lo lebih absurd, lebih stubborn. Dan ini indikasi orang belum merdeka sekali lagi. Itu bahaya loh. Itu korbannya bisa ke pasangan, ke anak, semua. Kalau The memang next ternyata, generation. Iya, itu. Kan lo bertanya kan, kenapa kok negara ini jadi banyak yang masalah atau segala macam? Salah satunya ini. Ya itu kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang harus diberantas tuh, maksudnya minta kesetaraan dan lain sebagainya, padahal itu adalah bukan fitrahnya dan lain sebagainya. Itu korbannya bisa ke apa namanya? Nih coach, ada postingan menarik nih, gue jadi inget. Tertampilin ya. Coba ya, bentar. Mana ya? Nih. Lo lihat deh, akan jadinya kan tadi kenapa gue bilang korbannya jadi ke Allah mana ya? Ke anak-anak. Tadi gue ada sih udah lewat kayaknya. Tentang nanti deh kalau ada deh gue coba share. Apa ceritain aja? Enggak, lo bisa nonton dulu. Ini menarik nih. Kalau nggak salah ada yang mention ke gue juga. Nah ini. Nih. Anaknya jadi korban. Belakangnya disobek-sobek, disiksa. Karena merasa ngapain nih kehidupan kan jadi ganggu. Kan kita kan harus merdeka. Kita tuh berdua tuh merdeka. Kita ingin apapun yang kita mau. Iya. Nah, merdeka cara yang kayak begitu tuh. Kalau kuat. Ke gap lagi. Sama warga. Jadi emang PR-nya lihat ke dalam diri lo sendiri. Jangan-jangan lo belum merdeka. Jangan-jangan lo belum bisa menundukkan ego lo. Jangan-jangan kita belum bisa menundukkan distraksi yang ada di sekeliling kita. Mulai dari situ dulu. Jadi kalau udah diawali dari sana, lu punya rencana untuk membuat diri lu lebih merdeka, dan itu jauh lebih waras. Waduh. Buat teman-teman coba deh di Agustus nih momen yang seru nih untuk membahas mengenai kemerdekaan dan lain sebagainya. Sebut siapa yang lu merdeka dari apa? Dari prosesnya ya. Di komennya menurut gue coba tuliskan. Bagaimana lu memaknai kemerdekaan diri lu, ya kan, dan lu mesti cerita bagaimana lu memerdekakan diri lu dari, itu yang paling penting. Nanti gimana cara tolak ukurnya bahwa jangan-jangan gue udah salah nih, apa ini udah bener nih, nanti lu nilai aja coach. Nggak apa-apa, nanti kita bahas. Tapi yang sebagai clue adalah apa yang kemudian attachment itu, Profesor Mehtayo itu tadi, lu attachnya tuh kemana sih saat ini? Mana yang menurut lu nggak bisa hidup tanpa itu? Bisa nggak partner? Bisa nggak? Bisa. Bos gue? Bisa. Nah, abis itu nanti kita refleksi sama-sama. Tetap nggak sih ini?
Jadi gini, kalau lu punya problem dan kan punya kecenderungan, kalau gue sih nggak ada problem ya itu. Kalau itu nggak usah nulis gitu ya. Iya. Maksud gue di sini justru ini terapi untuk kita mesti belajar dan menjadi pengingat kepada satu sama lain bahwa di sekeliling kita, bahkan saya sendiri, itu masih ada attachment yang perlu saya tunjukkan. Dan inilah proses saya memerdekakan diri saya dari titik-titik. Kalau kemarin kan Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan. Iya. Kita saat ini memerdekakan diri dari apa? Dan yang paling menakutkan adalah kita sekarang ternyata masih dijajah dan kita nggak sadar. Hah? Kita dijajah sama diri sendiri, nafsu kita, emosi kita, kerakusan kita. Itu yang paling menakutkan. Oh, itu malah yang diem-diem tiba-tiba bengis. Iya, Ada nggak yang kayak gitu rata-rata? banyak. Diem kelihatannya lugu, kelihatannya tuh polos. Banyak. Taunya dia Kan ternyata masih ingat kan? lebih bengis dari yang Wajah kan ada wajah publik sama ada wajah tersembunyi kan. Nah, kan yang paham wajah-wajah lo bukan tulisan komen lo. Yang paham wajah-wajah lo kan lo dan orang-orang terdekat lo. Jangan-jangan wajah lo, di balik wajah lo yang lembut, di dalamnya ada elemen yang belum merdeka, sehingga menjadikan wajah itu bengis. siapa tuh coach? Ada sih. Coach kasih solusi.